Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat sahabat yang sedang dalam perjalanan mudik, mohon berhati-hati. Jangan lengah. Kalau mengantuk atau capek, berhenti dulu di rest area. Jangan kelamaan di bahu jalan, katanya kalau berhenti. Insya Allah tiba di tujuan dengan selamat bersama keluarga. Amin. Yuk kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu. Amin ya Allah. Amin, amin, Alhamdulillah. Ustadz, besok kita insya Allah berlebaran. Nah, melihat kehidupan kita kembali pada kehidupan sehari-hari, Ustadz. Jangan-jangan nih, Ustadz, kebanyakan orang akan kembali hidup seperti sebelum puasa, Ustadz. Back to jahiliyah. Astagfirullahaladzim, kacau. Astagfirullah. Iya. Jangan sampai, Ustadz, jangan sampai. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dan juga ditemukan persis sama nih. Di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Itu ada sebuah kutipan yang berbunyi, siapa-siapa yang terbersit di hatinya untuk tidak melakukan maksiat lagi setelah bulan Ramadan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa masalah, tanpa hisab. Oke. Namun siapa-siapa yang terbersit di dalam hatinya untuk kembali melakukan maksiat setelah bulan Ramadan, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Bener gak? Udah. Jangan punya terbersit di dalam hati. Ntar di habis Ramadan ini kita sikat dia. Jangan bahaya. Puasa kita kagak diterima Allah. Tapi sebaliknya kalau dalam hati kita terbersit untuk tidak melakukan lagi maksiat di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan yang kita jalani ini, maka dia akan masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Oke? Walaupun dalam kenyataannya setelah kita lewati Ramadan ini, setelah diri kita digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Diampuni dosa-dosanya karena kita berpuasa, karena iman dan ihtisaban, karena kita mendirikan salat-salat malam karena iman wa ihtisaban. Udah bersih. Dosa sama manusia kita udah maaf-maafan, maaf lahir batin, benar selesai. Udah bersih. Benar gak? Dan di dalam hati kita terbersit untuk tidak lagi melakukan hal-hal maksiat di bulan Ramadan. Walaupun itu telah kita lakukan, dalam kenyataannya, dalam perjalanan hidup kita, kita pasti akan melakukan dosa lagi. Pasti. Kenapa kita akan melakukan dosa lagi? Karena pertama, kita masih punya nafsu yang ada di dalam bagian nyawa kita, benar gak? Plus, setan-setan kan udah kagak dikurung lagi kalau bukan bulan Ramadan, benar gak? Pintu surga, pintu neraka yang ada dalam bulan Ramadan itu, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka tutup rapat-rapat, setan-setan diikat. Kan udah selesai periodenya. Nah, walaupun kita nantinya akan melakukan lagi berbagai dosa dan kesalahan setelah bulan Ramadan, tapi merujuk pada kitab Lataiful Ma'arif dan Tafsir Ibnu Katsir ini, kita tidak boleh terbersit dalam hati kita mau melakukan maksiat lagi di luar bulan Ramadan. Bahkan yang harusnya terbersit dalam hati kita, setelah bulan Ramadan, kita kagak mau lagi melakukan hal itu. Insya Allah kita masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Paling asing, bos. Back to you, Wid. Amin, insya Allah, Ustadz. Nah, ini ada sahabat bertanya, Ustadz, apa bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, Ustadz? Masya Allah. Oke. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, sebagai bulannya Quran. Sebagian berpendapat disebutnya bulan Ramadan sebagai bulannya Quran karena bulan Ramadan itu ada dua peristiwa penting turunnya Quran. Oke. Peristiwa penting pertama turunnya Quran yaitu ketika Quran diturunkan komplit 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Oke. Dibawa oleh beramai-ramai semua malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ini dibawa ramai-ramai semua malaikat, turunlah Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia komplit 30 juz. Itu yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar.
Inna anzalnahu fil lailatul qadar dan seterusnya, oke? Sedangkan nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Quran dari langit dunia yang komplit 30 juz itu ayat per ayat. Oke? Dibawa oleh Jibril, bukan oleh seluruh malaikat. Oke? Nah, yang pertama dibawa oleh Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Kapan? 17 Ramadan. Kok bisa tahu? Ya tahu. Banyak orang saksinya. Rasulullah SAW itu waktu itu ke Gua Hiro. Kapan ke Gua Hiro-nya? Ya, semuanya tahu. Banyak saksinya banget. Khadijah tahu, semua tahu kapan itu kejadiannya. Itu sebabnya ada tanggalnya yang jelas. 17 Ramadan. Itulah peristiwa yang disebut sebagai nuzulul Quran. Yaitu turunnya Quran dari langit dunia ke Gua Hiro. Dibawa oleh Jibril. 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Boleh nambahin dikit ya, boleh nambahin dikit. Lihat ya. Dahsyat ya Allah, dahsyat ya Allah. Ntar kita kaitin sama ayat ini. Ketika Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, komplit 30 juz. Pada saat yang sama, Allah telah membuat rencana tentang apa yang akan terjadi di dunia selama 23 tahun. Turunnya Quran satu persatu ayat per ayat. Galau gak? Peristiwa bahwa Rasulullah SAW lagi menemui tamu-tamu petinggi Quraisy. Kemudian ada Umi Maktum yang datang. Udah diset sama Allah. Turunlah ayat tersebut. Peristiwa ketika Rasulullah SAW mencicipi manisan. Kemudian ditanya oleh istrinya. Peristiwa itu udah ada komplit semua. Semua yang akan terjadi selama 23 tahun turunnya Quran. Itu bukan aja udah disiapkan ayatnya, tapi juga Allah telah mengatur skenario apa yang akan terjadi selama masa itu. Benar gak? Itu sebabnya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rencana, Allah buat rencana, dan Allah lah sebaik-baik rencana ini. Buktinya itu, buktinya. Kejadiannya belum kejadian. Rasulullah SAW nanti ada kasus yang tentang anak angkatnya. Hadis bin Zaid bin Harisah, semua yang belum kejadian. Peristiwa perang Badar, menangnya kaum Romawi, belum kejadian. Waktu turun ayat Quran itu 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit itu, dia belum kejadian, belum ada tahu apa-apa, benar gak? Tapi Allah udah tahu, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik berencana. Udah komplit, men. Itu sebabnya dalam kajian tasawuf kita ini selalu kita bilang, tenang aja, men. Hidup ini bukan kita yang ngatur. Hidup ini Allah yang ngatur. Udah ketulis semua di Lauhul Mahfuz. Walaupun kita juga sampaikan bahwa walaupun dia telah tertulis di Lauhul Mahfuz, kalau kita ikhtiar sebaik-baiknya dan berdoa kepada Allah, kita bisa mengetuk pintu langit agar Allah merubah takdir tersebut dengan takdir yang lebih baik. Ingat gak ceritanya Nabi Ayub alaihissalam? Ketika beliau waktu itu mengatakan, kalau aku sembuh lagi, kembali lagi sehat seperti dulu, maka akan aku pukul istriku dengan 100 kali pukulan. Karena waktu itu Nabi Ayub alaihissalam menyangka bahwa istrinya itu meninggalkan beliau untuk jalan-jalan gitu kan. Waktu istrinya datang lagi, baru Nabi Ayub alaihissalam tahu bahwa istrinya itu beliin makanan untuk persiapan makan yang berikutnya, benar gak? Ketika kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan dia udah lupa tentang perkataannya tersebut. Karena udah rukun lagi sama istrinya, udah romantis lagi sama istrinya. Kemudian Nabi Ayub diingatkan oleh Allah. Wahai Ayub, ente pernah janji nih katanya mau pukul 100 kali, benar gak? Maka Nabi Ayub, bagaimana nih? Lagi cinta-cintaan, lagi sayang-sayangan sama bininya. Mau pukul 100 kali. 100 kali capek, men. Yang mukul aja capek, apalagi yang dipukul, benar gak? Maka Allah dengan Rahman Rahimnya kemudian memberi jalan keluar. Jadi Allah yang mengingatkan, Allah juga yang ngasih jalan keluar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ambillah 100, kalau dalam bahasa Indonesia 100 sapu lidi, 100 lidi, diterjemahkan sebagai jerami. Ambil 100, ikat jadi satu, pukul sekali aja. Udah selesai itu udah ekivalen dengan 100 kali pukulan. Nah, jadi kita lihat Allah itu maha bijaksana, maha sayang, maha kasih buat kita. Kesulitan yang kita nggak tahu jalan keluarnya, Allah kasih jalan keluarnya, mereka. Jadi ini yang kalau kita kaitkan tadi, wallahu khairul makirin.
Allah lah sebaik-baik perencana. Kita tugasnya bukan jalanin aja hidup ini dengan penuh keredoan supaya Allah pun redho kepada kita. Oke. Back to you, Fit. Baik Ustadz, paham. Sekarang sahabat bertanya lagi nih. Kalau malam Lailatul Qadar di Indonesia itu malam, maka di tempat lain tentunya akan siang hari dong Ustadz. Betul. Nah, sahabat kita ini takut negara lain. Bagaimana negara lain bisa dapat Lailatul Qadar? Betul. Indonesia sama Amerika bedanya 12 jam. Kita malam, dia siang. Sini jam 6 malam, situ jam 6 sore. Sama Arab Saudi bedanya 4 jam. Bener ya? Kita udah jam 12 siang, dia masih jam 8 pagi. Begitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu ketika Allah menurunkan malaikat-malaikatnya, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbikum min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat-malaikat itu turun, oke. Kemudian malaikat-malaikat itu ada di langit dunia itu selama 24 jam. Wah, gelo gak? Jadi beliau turun, malaikat-malaikatnya turun ke suatu daerah, satu tempat wilayah, misalnya Indonesia ya, biar gampang ngomongnya, turun ke Indonesia, oke, menyalami setiap orang yang ada. Kita lagi tahajud lagi apa? Disalami semua itu sama malaikat-malaikat, bener gak? Diberi selamat, hebat. Kalian emang manusia hebat, bener gak? Jadi para malaikat itu, mereka akan terbang, kan mereka turun tuh menyalami setiap orang di malam Lailatul Qadar itu, bener gak? Kemudian mereka akan naik lagi ke langit, kemudian terbang mengikuti gelapnya malam. Oke. Mereka akan terbang lagi mengikuti gelapnya malam. Sampai seluruh sisi bumi, seluruh bumi itu dilewati oleh para malaikat-malaikat itu. Sehingga dimanapun kita berada, kita pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mau di negara mana, mau belahan bumi mana juga dapat. Karena malaikat-malaikat itu akan terbang bersama-sama rame-rame mengikuti gelapnya malam sampai penuh satu putaran. Nah, ketika mereka itu terbang di langit itu waktu mau menjelang fajar itu, maka saking banyak yang saking hebatnya itu, sinar matahari itu katanya sih terhalang tuh dengan banyaknya malaikat-malaikat yang ada itu, sehingga matahari tidak terik pada pagi hari setelah malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, itu sebabnya semua tempat di muka bumi ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun waktunya berbeda-beda. Yang udah fajar, udah nggak ada lagi malaikatnya udah kagak situ, rombongan udah pindah ke tempat lain. Karena dia terbangnya kayak begitu. Nah, itulah penjelasannya di dalam malam Lailatul Qadar itu. Itu juga penjelasannya kadang-kadang ya. Tapi buat kita nggak penting itu yang tanda-tanda fisik alam kayak apa, nggak penting. Yang penting itu kita ibadah sama Allah, taat sama Allah, supaya kita disalamin sama malaikat. Daripada kita nongkrong, nungguin, tanda-tandanya nggak banyak angin gitu. Gimana? Nggak banyak angin itu karena malaikat lagi pada turun rame-rame ke sini, bener gak? Termasuk malaikat yang tukang ngurusin angin, lagi ada di sini. Lagi ada di sini rame-rame rombongan itu. Begitu juga segala macam lah, laut, segala macam. Buat kita, tanda-tanda fisik itu kan adanya di kitab-kitab tasawuf. Pengalaman spiritual guru-guru tasawuf yang mencatat fenomena-fenomena alam yang mereka alami. Benar gak? Oleh karena itu buat kita bukan itunya yang penting. Karena itu sama juga kayak kita puasa, kita mempermasalahkan sikat gigi batal apa kagak. Kalau sikat gigi tiap kali sholat boleh apa enggak. Hal-hal gitu yang kita masalahin. Padahal yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana menjaga ikhtisaban. Jaga jangan sampai 5 hal yang merusak pahala puasa kita lakuin. Jaga bagaimana supaya kita bisa menyebarkan manfaat, keberkahan, maslahat kepada orang-orang sekitar kita waktu kita di bulan Ramadan itu. Oke. Jadi insya Allah dah. Jangan khawatir, ente mau berada di belahan bumi manapun pasti dapat Lailatul Qadar. Bagaimana cara kita menemui Lailatul Qadar, itulah yang menentukan balasan yang akan kita terima dari Allah. Makanya kalau lagi malam-malam terakhir ini ente jauh-jauhin maksiat dah. Ribet men. Ente maksiat. Malaikat lagi pada rame-rame, bener gak? Ntar tiba-tiba malaikat pencabut nyawa pas lagi dekat ente lagi. Ntar dia minta izin sama Allah. Allah bagaimana? Boleh gak kita hajar? Back to it. Baik Ustadz, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dan Ustadz, mendapatkan apa sih sebenarnya Ustadz? Mendapatkan keistimewaan, kemuliaan malam 1000 bulan. Kenapa mulia?
Karena pada malam itu kita lagi taat menunjukkan ketaatan kita, kesolehan kita kepada Allah. Sehingga Allah bangga melihat kita. Dipertontonkan pada malaikatnya. Nih lihat nih, yang dulu engkau pertanyakan, waktu mau aku ciptakan, lihat tuh betapa taatnya. Ketemu Rasul juga kagak, bener gak? Baca Quran terbata-bata, bener gak? Maksiat masih sering dilakuin. Tapi di malam Lailatul Qadar itu kita nangis minta ampun sama Allah untuk semua dosa kita. Itu yang lagi mau dibanggain sama Allah kepada para malaikatnya. Itu juga sebabnya disebut khairum min alfis sahrin. Karena Allah membanggakan manusia ini di hadapan para malaikatnya tentang kesolehan dan ketaatan kita. Baik, Tiwit. Amin Ustadz, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.